Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, untuk 28 September 2020, yang mengawali minggu terakhir di bulan September. Jadi sebelumnya mohon maaf sempat vakum beberapa hari, karena memang kebetulan ada something yang harus saya kerjakan, dan juga minggu depan juga banyak hal yang mungkin morning briefingnya nanti terputus-putus. Jadi mohon maaf kalau morning briefingnya putus-putus karena 2 bulan ini cukup sibuk. Nah, sebelumnya apa kabar teman-teman? Ya, harus jaga kesehatan. Dan satu pesan saya, TGRA-nya sudah profit berapa? Ya, semenjak saya rekomendasi gratis dari sini 80-an, harusnya sekarang Bapak Ibu sudah profit 50%. Ya, harusnya sudah profit 50%. Ya, member VVIP ataupun non VVIP yang nonton harusnya sudah profit di atas 50%. Bahkan ada satu member saya yang chat, ya, dia cut loss di pertengahan, dia beli saham blue chip ikut cut loss, portofolio minus 5-10%, dia ikut di TGRA di BOS, ya balik modal dia sudah profit sekarang di atas 20%-an total dari total keseluruhan portofolio. Ya, jadi meskipun di awal sempat dihantam, ya, tetapi akhirnya berhasil naik lagi. Ya, portofolionya bahkan plus 20% di bulan September. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya mau informasi dulu buat teman-teman ya yang belum join charity webinar How to be Silent Value Investor. Ya, jadi ini merupakan program charity webinar kita yang kedua, ya di mana 20% pendapatan akan disumbangkan. Jadi biaya investasinya 150.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan ajarkan teman-teman bagaimana sih kita cara memilih saham investasi yang aman, ya, yang fundamental bagus dan memiliki potensi profit di atas 50-100%. Ini saya akan ajarkan full buka-bukaan semua di charity webinar ini, ya. Benefit lain yang bisa Bapak Ibu dapatkan, pertama ada recording. Jadi Bapak Ibu yang berhalangan hadir itu nggak masalah karena nanti akan ada recording pada saat kita meeting, pada saat webinar. Jadi Bapak Ibu bisa tonton full. Nah, lanjut lagi, ya, benefit lainnya adalah Bapak Ibu akan mendapatkan kurang lebih 20 ebook, baik itu fundamental dan teknikal. Ya, salah satu ebooknya ialah The Intelligent Investor, ya, Benjamin Graham. Terus juga ada Elliott Wave, Fibonacci, dan banyak sekali, ya, fundamental dan teknikal. Ebook yang kalau kita beli di luaran itu bahkan satu bukunya di atas 150.000. Ya, jadi Bapak Ibu ikut dapat 20 plus, ya 20 lebih. Ya, lengkap PDF-nya, e-booknya bisa Bapak Ibu baca. Ya, jadi sama saja Bapak Ibu cuma bayar 150.000, 20%-nya disumbangkan, bahkan Bapak Ibu dapat ilmu yang luar biasa, dapat e-book juga yang sangat banyak, dan nilainya itu bahkan di atas 500.000 sampai 1 juta. Ya, akan diselenggarakan 1 November 2020 pakai Google Meet atau Zoom, nanti diinfokan. Itu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi kurang lebih 4 jam sampai 5 jam kita akan bahas topik yang sangat amat menarik. Oke. Nah, dan juga benefit tambahan terakhir berikutnya ialah di sini saya akan kasih bocoran, ya, ketika Bapak Ibu ingin berinvestasi, misalnya Om, saya mau investasi di saham properti yang paling bagus apa ya? Ya, Om, saya mau berinvestasi di konstruksi yang paling oke yang mana ya? Nah, di situ saya akan kasih beberapa sektor dan siapa sih yang paling baik untuk kita investasi di perusahaan yang mana sih? Ya, misalnya yang di konstruksi yang paling baik kita investasi di mana ya? Kalau di bank kita investasi paling baik di mana ya? Kalau batu bara kita investasi paling baik di mana ya? Semua akan saya bocorkan di sana. Bapak Ibu tinggal ikutin, pelajari ilmunya, dapat ebook pelajari, Bapak Ibu sudah dapat bocoran juga, dan tinggal cicil beli untuk investasi. Ya, jadi saya hanya batasin 200 orang dulu, ya, karena ya paling charity webinar itu biasanya sih ya 50-100 orang, tapi kalau memang permintaan meningkat saya batasin 200, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum join, saran saya wajib banget, ya, wajib banget join, ya, dan rasakan sendiri ilmu yang didapatkan, ya. Dan juga ketika Bapak Ibu memutuskan untuk join, ya setidaknya 30.000 uangnya, ya 20%-nya itu akan membantu teman-teman. Jadi alangkah indahnya kita saling berbagi ilmu dan juga saling membantu terhadap rekan sesama. Oke,
berikutnya yang mau saya sampaikan, poin penting kedua ialah perlu diperhatikan kepada seluruh member VVIP saya ataupun non VVIP ya, bahwa apa namanya, waspada terhadap penipuan. Ya, jadi Om Silent ini @OmSilent ya, dengan logo susu beruang seperti itu. Ya, kodenya dan nomor telepon saya di juga Om Silent. Ya, jadi jangan sampai diplesetkan. Dan akun kedua saya itu adalah Staff Silent. Ya, jadi kita hanya pakai dua akun itu saja. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi ini Richiren STA seperti itu. Ini merupakan staff saya yang ngurusi di bidang keuangan pendaftaran. Jadi kalau mau ada apa-apa bisa japri ke dua orang tersebut ya, bisa ke saya dan staff saya. Saya dan staff tidak pernah untuk japri dan nawarin VVIP duluan. Ya, karena saya sifatnya bebas. Kalau Anda tertarik, Anda join. Anda tidak tertarik, tidak usah join. Ya, sifatnya seperti itu. Jadi kemarin ada yang terkena penipuan dalam tanda kutip. Ya, tetapi karena jumlah nominal cukup besar, ya di atas 1 juta, ya maka sangat disayangkan, dan agar hal tersebut tidak terjadi, saya juga sudah buatkan bot selamat datang agar ada pengumumannya. Ya, ada pengumuman setiap join seperti ini, jadi tidak diharapkan jangan sampai terjadi lagi. Ya, tinggal klik Om Silent dan juga Staff Silent. Ya, beliau yang sedang terkena musibah atas dasar keprihatinan kita sebagai umat manusia ya. Jadi saya kasih dia free. Ya, tapi nextnya saya harap jangan lagi terjadi seperti itu, karena kalau sudah terjadi hal seperti itu saya tidak mau tanggung jawab ataupun tidak kasih kompensasi sama sekali. Ya, ini karena terjadi dan memang ya pertama kali terjadi, ya sudah tidak masalah. Tapi kalau nextnya masih terjadi padahal sudah di warning, mohon maaf, itu bukan tanggung jawab. Memang bukan tanggung jawab dari kami, tetapi saya pribadi tidak akan kasih kompensasi lagi. Oke, berikutnya kita akan sedikit bahas. Oh ya, untuk yang mau join sini bisa chat ke saya, tanya-tanya, ataupun ke staff saya ya, Staff Silent. Oke, berikutnya poin ketiga yang mau saya bahas terkait waktu. Jadi banyak yang nanya, Om, jam bursa ini mau diganti ya? Nah, yang diganti itu hutang dan sukuk ya, hutang dan obligasi, bukan saham. Ya, jadi bukan saham yang di trading ke jam 9.30, bukan. Ya, jadi jangan salah bahwa saham tetap trading seperti biasa jamnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan sedikit bahas kepada market. Ya, saya akan sedikit bahas market. Akhirnya rebound juga gitu ya. Jadi itulah kata-kata yang mungkin bisa menggambarkan market. Ya, seperti kita bilang, ya market masih tertahan di support trendline-nya. Oke, sebentar ya, sedang azan maghrib, kita skip dulu, kita pause dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi istilahnya market ini akhirnya gitu ya, akhirnya rebound juga ya. Tapi asing juga masih jualan gitu. Terus apa yang harus dilakukan kan gitu pertanyaannya. Ya, yang jelas kita sudah sama-sama paham bahwa trendline ini trendline kuat ya. Titik 1, titik 2, titik 3 bahkan sudah dikonfirm hingga ke titik 4 ya. Jadi sudah bentuk 4 titik yang sama-sama menyatakan bahwa ini trendline kuat. Ya, jadi kalau kita pakai trendline utama ya pergerakan harganya seperti ini sebenarnya. Ya. Oke, dan untungnya dia buat swing low-nya, ya ini kan buat swing low baru nih, ya. Swing low baru sudah terkonfirmasi, artinya ya setidaknya dia nggak bentuk low di bawah sini. Oke, jadi kalau kita gambarkan support resist yang horizontal, itu juga sebenarnya dia masih berada di sekitar sini. Ya, di 4.800 hingga 4.700, ini merupakan area support kuat. Ya, support kuat dan di dekat ke trendline ya memang agak sulit ditembus kalau nggak ada berita yang aneh-aneh sebenarnya. Jadi kita bisa asumsikan sekarang market gimana sih Om gitu kan pertanyaannya. Nah, kita akan bahas sedikit hari Senin. Jadi ada dua pandangan sebenarnya yang bisa kita perhatikan. Oke. Oke, sebentar ya, saya minum dulu karena habis ngajar hampir 5 jam lebih.
Ya, jadi suara saya sudah termakan. Oke, balik lagi. Ya, ini sudah support kuat. Saya selalu selalu jelaskan, ini trendline kuat, nih support kuat. Jadi ya memang kalau nggak aneh-aneh, ya harusnya nggak akan hancur lah. Ya, ibaratnya bandar sudah capek-capek kerek, bandar lokal kerek saham-saham yang mereka pegang sampai atas. Ya cuman gara-gara hal-hal seperti PSBB tiba-tiba, ya memang dampaknya untuk ekonomi berasa. Ya, tetapi tidak bukan tidak mungkin. Secara logika agak sulit, bisa terjadi tapi agak sulit ya. Maka dari itu 4748 ini support kuat banget ya. Sebelum dia ke sini ya 4544 ya, dia harus ke 4748 dulu, dan dari kemarin ya sulit tertembus ya. 49 itu ketahan di 49, 4849. Nah, bagaimana prediksi market? Ya simpel saja sebenarnya. Jadi kalau kita gambar trend line, ini trend line 1, trendline major ya, trendline major penurunannya, terus kita hubungkan lagi menjadi 2, ya ini jadi trendline minor yang kedua, ya trendline kedua. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ada dua pandangan. Ya, saya akan bahas dulu pandangan pertama. Jadi saya ada baca banyak komentator, baik itu di forum Mirai lah, ataupun di forum-forum Stockbit, ataupun komunitas-komunitas grup saham yang saya punya. Ya, sebagian orang gitu kan berpendapat bahwa apa ya? Market kemarin ya, perdagangan hari Jumat itu naik salah satunya karena faktor, oke, market naik karena salah satu faktor WHO yang menyebutkan bahwa vaksin berhasil dan disetujui. Ya, tetapi kan nyatanya setelah beberapa jam setelah dipublish, ternyata kita ketahui bahwa isu tersebut dalam tanda kutip hoax. Ya, itu cuma cuplikan video, percakapan, dan sebenarnya bukan disetujui. Ya, cuman vaksinnya itu sedang berada dalam uji tahap klinis yang ketiga. Ya, sedang berada dalam uji tahap klinis yang ketiga. Bukan artinya sudah disetujui. Nah, dampaknya gimana Om? Fatal juga. Ya, terutama kemana? Ke sektor farmasi. Karena sektor farmasi digoreng oleh berita tersebut. Ketika berita tersebut diplesetkan, ya maka akan berdampak terjadinya panic selling untuk saham-saham farmasi. Nah, tetapi uniknya ketika saya pelajari, ternyata banyak juga analis-analis yang mengaitkan tersebut terhadap koreksi IHSG hari Senin. Jadi beliau bilang, wah, market Senin bakal koreksi nih. Karena ekspektasinya vaksin berhasil, ternyata nggak jadi. Akan terjadi panic selling. Itu pandangan dari sebagian orang. Apakah pandangan ini salah? Nggak juga, masuk akal. Ya, masuk akalnya kenapa? Ya karena kita sudah optimisme karena vaksin, tetapi karena berita hoax market turun. Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Ya, masuk akal. Nah, tetapi itu dari sisi sudut pandang berita. Ya, saya akan membahas dari sisi teknikal. Ya, baru nanti saya akan sanggah dengan pendapat saya dan data yang saya pakai. Ya, karena kalau kita nggak pakai data nggak enak. Nah, teknikal. Saya sudah gambarkan dua major trend line. Ini trend line major, ini trend line minor. Ya, kalau memang market dia rebound cukup baik gitu kan, volumenya pun cukup tinggi ya, berada di rata-rata volume seperti biasanya dengan kenaikan market 2%, ya sebenarnya cukup baik. Ya, meskipun indikasi asing jualan, ya asing dari dulu juga jualan gitu ya, bukannya nggak jualan, jadi kita nggak bisa pakai faktor asing. Ya, BBRI juga asingnya masih jualan, tetapi kalau kita cek secara teknikal, pertama dia terpantul di perpaduan antara support dan resisten, support dan trend line, seperti itu. Ya, terus juga volumenya meningkat, artinya memang demand-nya sudah tinggi, sudah oversold juga selama 2 minggu, ya gara-gara PSBB, meskipun PSBB-nya diperpanjang tetapi tidak berdampak, tandanya memang market sudah tidak peduli dengan kata PSBB. Ya, stokastiknya juga sudah oversold gitu, indikator teknikal sudah terpantul, sudah bentuk ini candle-nya cakep sekali ya, dia bentuk candle piercing line. Ya, piercing line itu sebenarnya dia gap down baru naik, tapi ya seperti ini oke lah. Dia break high sebelumnya di 4897.
Nah, kalau secara teknikal ya kita bisa pastikan setidaknya akan ada kenaikan. Ya, kenaikannya sampai berapa Om ya? Setidaknya sampai sini. 5.020-an. Ya, 5.020 atau setidaknya dia ada gap di sini, gap kecil. Ya, gap kecil yang belum ditutup pakai body. Ya, ada gap kecil di sini. Ya, kita ngomong di 5.000 lah gampangnya. Oke. Nah, kalau di 5.000 seperti ini ya kan, kalau kita hitung dari closing sekarang 4945, ya maka kurang lebih market harus naik setidaknya ya di sekitar 1 sampai 1,5%. Baru dia pas nyentuh trendline ini. Nah, meskipun dia cuma nyentuh trendline dan lanjut turun, ya setidaknya potensi naiknya lebih tinggi. Ya, jadi ketika market sudah naik di range, ya ini skenario kalau market naik ya. Jadi kalau market setidaknya naik hari Senin, ya dia sudah naik 1 sampai 1,5%, kita sudah bisa taking profit saham-saham yang sudah kita beli hari Jumat. Ataupun kita sudah bisa sell on strength, jual bertahap lagi yang saham-saham yang sudah kita average, kita jualan lagi, uangnya nanti kita average lagi di bawah. Untuk average di bawah, ini untuk saham-saham bagus. Ya, jadi ini skenario saya dan saya pribadi lebih condong ke market akan naik dulu. Ya, setidaknya open dikasih nafas dulu baru diturun. Tetapi penentuannya ya nanti kita cek bursa Asia itu mendukung atau tidak. Kalau bursa Asianya kompak hijau ya, ataupun merah tipis ataupun hijau tipis, ya setidaknya angin segar secara teknikal harusnya lebih condong naik. Ya seperti ini kemarin piercing line, volumenya oke, dia naik, habis itu baru turun. Ya, dia coba uji trend line, oke, dia uji trend line, kalau gagal jebol, dia turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah, terpantul lagi dan dia ya tinggal tunggu konfirmasi breakout triangle pattern-nya. Ya, seperti itu. Nah, yang data yang saya mau sampaikan tadi ialah terkait vaksin tadi. Jadi kalau ada sebagian komentator yang bakal ngaitin berita gagal, berita bohongnya vaksin terhadap penurunan market, saya justru melihat sebaliknya. Karena apa? Karena kalau memang benar-benar vaksin itu yang men-trigger ISG naik, ya, ataupun bursa naik, ya bursa Dow Jones naik closingnya, dan beberapa bursa Asia naik, harusnya sudah naik sejak berita tersebut dipublish ya. Berita tersebut publish itu di sesi 1, tetapi kita ketahui sama-sama, oke, sesi 1 itu dari apa ya? Dari sesi 1 market hijaunya masih tipis, Dow Jones Futures-nya pun bahkan masih merah. Ya, bahkan Dow Jones Futures-nya itu masih merah hingga jam 7 malam. Hingga jam 8 malam Dow Jones Futures masih merah, teman-teman. Ya, bahkan sampai jam 9 pun masih merah. Ya, jam 9. Ya, awal-awal perdagangan Dow Jones ya itu masih merah. Nah, tandanya apa? Tandanya vaksin nggak terkait. Karena kalau vaksin WHO setuju, tentu seluruh investor di dunia optimis. Yes, ketika seluruh investor di dunia optimis, ya harusnya seluruh market hijau semua. Tapi kenapa Dow Jones Futures-nya ataupun Dow Jones-nya pun tidak langsung merespon? Yaitu tandanya bahwa vaksin ini bukan hal yang men-trigger kenaikan market. Ya, jadi ada faktor lain yang membuat market naik di luar vaksin. Jadi kalau ketika kita sudah sama-sama tahu vaksinnya bohong, lah tapi kenapa Dow Jones justru closingnya malah hijau? Ya, kenapa justru closingnya malah hijau? Jadi kan berketerbalikan dengan teori yang menyatakan vaksin gagal terjadi panic selling. Ya, karena kalau memang seperti itu Dow Jones Futures itu turun duluan. Tetapi nyatanya kebalik, justru dia malah rebound naik 1,3%. Dow Jones Futures-nya naik 1%. Ya, terus juga bursa Eropa itu pun closingnya merah ya, Frankfurt ya Jerman itu bahkan bursa Jerman itu minus 1%. Bahkan sudah ada berita vaksin tetap minus 1%. Ya, bursa Asia Shanghai Hong Kong itu bahkan closing merah tipis. Jadi nggak ada menurut saya nggak ada keterkaitan vaksin dengan kenaikan market atau penurunan market. Ya, karena saya rasa market bergerak sesuai dengan triggernya masing-masing. Ya, kalau ISG ya saya lebih cek dari sisi teknikalnya dulu. Ya, karena dari teknikal asing juga sudah sulit jualan karena marketnya juga sudah habis nampung barang asing terus.
ya sekarang saatnya asing naikin dikit, markup dikit IIFG, ya kan, biar dia bisa jualan lebih banyak lagi. Itu kan teori teori teman-teman yang menggunakan foreign flow analysis. Ya, dan itu masuk akal ya, kalau asingnya masih mau jualan banyak, ya dia harus buat investor retail itu semangat lagi, buat investor retail semangat, ya biar apa? Biar ketika investor retail semangat, ketika harga sahamnya turun, investor retail nampung lagi sahamnya, bidnya tebel lagi. Jadi meskipun asing guyur gila-gilaan, miliaran, ratusan miliar dan sebagainya, asing bisa memuluskan aksi jualannya. Ya, jadi dengan membangkitkan semangat retail, waduh naik 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 naik, ya dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk jualan. Itu mungkin skenario-nya dari foreign flow analysis. Tapi setidaknya ya kita doakan market benar-benar naik ya, setidaknya ya dia nyentuh trendline ini lah. Ya sisanya ya nanti kita cek closingnya seperti apa dan berbagai berita lainnya. Oke, itu penjelasan dari saya terkait market, semoga bermanfaat ya, bisa salah bisa benar ya, yang penting portofolio kita profit. Nah, saya sudah cerita cukup panjang, mungkin saya akan sedikit kasih beberapa watchlist pilihan. TGRA ini masih menarik ya, jadi selagi dia koreksi tapi berada di atas 105 menarik ya, buat teman-teman yang pegang selamat seperti itu. Terus juga BOS ya, BOS ini sudah kayak saya rekom, jadi menu itu di 80-an. Teman-teman VVIP kita sudah trading dari 82-an, karena biasanya kalau menu sore di info, waktu saya screening harga BOS masih di 80 bahkan. Waktu itu saya ada meeting, jadi saya nggak pantau, tiba-tiba BOS closing di 92, sekarang 124. Nah, target BOS berapa? Target BOS jelas masih ada di 143. Ya, jadi kalau 143 ini drop, bisa di breakout, itu bagus sekali. Tapi yang jelas sangat mungkin tersentuh. Besok sangat mungkin tersentuh. Tetapi buat teman-teman yang baru mau kejar harga, saya tidak saranin. Tapi kalau teman-teman yang masih hold, ya itu boleh sekiranya target di 140, 143. Harusnya sih tersentuh. Harusnya tersentuh. Ya, entah itu habis tersentuh koreksi, ya kita nggak tahu ya. Tetapi harusnya potensi tersentuhnya tinggi. Atas setidaknya kalau dia berhasil close di atas 106 itu masih oke. Ya, dia berhasil close di atas 96 sampai 106, masih di sini deh ya, di 100 lah, di 100 sampai 106 ya dia masih aman. Jadi dia koreksi dulu, mungkin skenario kedua dia koreksi, dia tertahan di atas angka 100, dia baru lanjut naik, karena ini ada gap yang baru tertutup. Biasanya kalau gap baru tertutup harganya akan terkoreksi dulu ya. Menarik lah, saya sendiri sudah taking profit BOS, jadi saya nggak ya terserah mau naik-naik mau turun-turun ya. Itu buat BOS dan TGRA untuk teman-teman perhatikan. Nah, berikutnya yang bisa saya kasih saran, teman-teman bisa lirik SSIA. Jadi SSIA ini sudah kita pantau beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang 1-2 minggu yang lalu. Ya, SSIA ini jelas dia bentuk pola cup and handle ya, dia perlahan naik ke atas ya, dia perlahan naik ke atas seperti ini. Sudah jelas polanya dia akan potential break ya, cuman nggak tahu breaknya kapan, tergantung market juga. Kalau marketnya mendukung pasti dia cepat break ya, dia potensi, kalau istilah member kita itu sunmologi ya, dia potensi ke matahari ya. Nah kayak gini ya. Nah, potensi penentuan breaknya di mana Om? Ya di sini, di 458 ya. Dia di 458 sekarang dia sudah terkonsol dan dia sudah bentuk seperti wedge kecil ya. Kalau memang marketnya hari ini bullish gitu kan ya, bukan tidak mungkin dia break pattern flagnya, flag pattern kecil, habis itu dia break ke langsung 458 dengan catatan marketnya bullish ya. Kalau marketnya bullish, cepat lambat dia akan break 458 atau break akhirnya itu di 482. Kalau dia bisa break sampai 482, 458 resist pertama, resist kuat terakhir di 482, kalau bisa break ya jelas target berikutnya di atas 500 untuk SSIA. Bahkan target jauhnya di sekitar 600-an. Ya, ini target jauh sekali. Jadi SSIA ini juga banyak sentimen bagus, relokasi pabrik-pabrik ya, dan juga SSIA ini proyek Patimban ya, proyek Patimban, pelabuhan Patimban yang digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia. Gitu, SSIA terkait. Jadi sentimennya oke. Secara pattern oke, bentuk matahari gitu kan. Terus juga bandarmologinya saya cek juga ya so-so ya. Bandara rata-rata pegang di 380
ya. Bandar masih pegang di rata-rata 380. Jadi sudah profit 20%, tapi saya rasa dengan sentimen sebagus ini Bandar akan taking profit ketika ya mungkin di atas 30-50%. Ya, jadi selagi Bandar masih akum, masih hold ya kita akan ikutin. Kita jadi Bandar follower. Seperti itu. Ya, jadi ini bisa diperhatikan kalau marketnya naik. Bisa close di atas 458 bagus sekali. Oke, jadi mungkin sekian dulu watchlist kita yang saya berikan. Mau join, bisa join VVIP, sedang ada promo juga 3.500 hingga akhir tahun. Jadi saran saya manfaatkan sebelum promonya habis, ya terus juga jangan lupa join charity webinar agar ilmunya nambah, agar Bapak Ibu bisa memutuskan sendiri saham ini bagus gak sih untuk investasi atau tidak. Ya, jadi sekian dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Okay, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.